Dalam rangka perayaan Hari Sawit Nasional yang jatuh pada tanggal 18 November kemarin, Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO menggelar kunjungan virtual untuk menjelaskan pentingnya keberlanjutan pengelolaan industri dan perkebunan sawit di Indonesia. Dan saat ini Indonesia menempati peringkat teratas sebagai produsen dan penjual minyak sawit berkelanjutan bersertifikat GSPO, RSPO. Namun, tingkat penyerapan pasar di dalam negeri masih rendah. Outreach and Engagement Manager Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO Indonesia, Margaret Nauli Panggabean mengatakan Indonesia telah memproduksi lebih dari 11 juta ton atau 60,6% dari total produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat secara global. Dari angka tersebut, Indonesia menempati peringkat teratas sebagai produsen dan penjual minyak sawit berkelanjutan bersertifikat atau yang biasa dikenal sebagai Certified Sustainable Palm Oil atau CSPO RSPO. Sayangnya, tingkat penyerapan pasar untuk minyak sawit berkelanjutan di dalam negeri masih kecil, di angka 19%. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, setiap tahun RSPO menyelenggarakan kegiatan bekerja sama dengan seluruh rantai pasok sawit untuk mendorong peningkatan transformasi pasar, khususnya bagi industri hilir dan konsumen di Asia Pasifik. RSPO bekerja sama dengan Interchurch Organization for Development Organization, Bumi Tama Gunajaya Agro, Sawit Sumber Mas Sarana, dan Borneo Orangutan Survival Foundation mengajak berbagai pemangku kepentingan rantai pasok kelapa sawit, media, konsumen, dan pelaku hilir di Asia Pasifik secara virtual untuk mengeksplorasi perkebunan kelapa sawit dan kawasan konservasi orangutan yang dikelola secara berkelanjutan di Indonesia. Kami berharap industri-industri ini akan meningkatkan penyerapan CSPO sehingga lebih banyak lagi perusahaan sawit di Indonesia yang tertarik untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Dalam kunjungan virtual, PT Bumi Tama Gunajaya Agro menjelaskan tantangan terbesar dalam pengelolaan sawit berkelanjutan. Perusahaan sawit yang memiliki kebun di Kalimantan Tengah ini menjawab tuduhan proses produksi yang sering dinilai tidak sesuai prinsip keberlanjutan. Permasalahan lainnya, seperti pembebasan lahan, area jelajah satwa orangutan, dan masyarakat adat dijelaskan dalam kunjungan virtual selama 2 jam lebih. Deputy Head of Corporate Sustainability PT Bumi Tama Gunajaya Agro, Agam Fatkur Rahman menjelaskan, industri minyak sawit global termasuk Indonesia dan Malaysia, produsen, konsumen, perbankan, dan pihak-pihak terkait memilih strategi sertifikasi untuk memisahkan produk atau proses mana yang berkelanjutan dan yang tidak. Standar sustainability yang baik seperti RSPO ini sudah mengatur yang banyak dituduhkan tadi itu. Jadi misalnya dalam hal pembukaan lahan dipastikan bukan dari hutan primer, bukan dari area dengan nilai konservasi tinggi atau stok karbon tinggi, terus kemudian juga tidak membuka dengan cara bakar, tidak menyingkirkan habitat orangutan dan sebagainya. Itu dapat dipastikan tidak dilakukan. Perusahaan sawit lainnya yang merupakan anggota RSPO, PT Sawit Sumber Mas Sarana atau SSMS menambahkan, pihaknya akan membantu menghilangkan stigma negatif dampak sawit pada lingkungan, termasuk satwa dilindungi. Berita negatif konflik orangutan dengan perusahaan sawit berusaha diluruskan dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat dalam konservasi. Salah satu langkahnya melalui Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) di Pulau Salat, Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Bahwa praktek konservasi perusahaan sawit yang bermitra dengan NGO itu bisa dilakukan. Dan kita sama-sama memiliki komitmen untuk sama-sama melakukan konservasi dengan baik, khususnya untuk program pra pelepas liaran orang Pulau Salat. Pegiat media sosial Andovi Da Lopez awalnya punya pandangan awam terhadap industri sawit. Ia mengaku sebelumnya tidak mengerti tentang konsep sawit berkelanjutan di Indonesia. Selama ini, dirinya hanya mengetahui persepsi negatif perkebunan sawit dari publikasi maupun media sosial. Setelah mengetahui konsep keberlanjutan, ia yakin sawit yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial masyarakat, dan perekonomian. Kita juga harus belajar dan melihat, kita juga harus double check and fact check our sources juga, source kita dari mana, dan kita juga lihat, oh ternyata sawit berkelanjutan tuh ada dan emang thriving. Untuk mempercepat transformasi industri sawit Indonesia, masyarakat perlu didorong untuk mengkonsumsi produk olahan sawit yang memperhatikan lingkungan.
memilih produk yang bersertifikasi sustainable berarti membantu konservasi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan sawit.